wabarakatuh. Assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya dzal jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita semua menyelesaikan ibadah salat subuh berjamaah, kita lanjutkan apa yang sudah kita rencanakan dan apa yang sudah kita janjikan di 2 pekan kemarin, berawal dan bermula dari pertanyaan dari salah seorang jamaah terkait dengan permasalahan qadha salat, yang pada waktu itu sudah kita jawab secara singkat. Lalu kemudian pada malam hari ini insyaallah akan sedikit kita detailkan seputar qadha salat. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu bahwa akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada umatnya pelaksanaan ibadah salat 5 kali dalam sehari semalam. Dan inilah oleh-oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi lebih dan kurang di tahun 10 kenabian menjelang akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Sebelum itu, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, lalu kemudian setelah itu Mi'raj, dan terakhir akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada diri Rasul secara pribadi sallallahu alaihi wasallam juga kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga semuanya akhirnya tahu bahwa awalnya pelaksanaan ibadah salat berjamaah, atau bukan salat berjamaah, salat sehari semalam awalnya direncanakan 50 waktu, hingga akhirnya berkurang dan diberikan keringanan jadinya 5 waktu saja. Nah, yang 5 waktu ini kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diceritakan ulang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan innahu atau hiya khamsun wa hiya khamsuna. Dia, ini Rasul menceritakan perkataan Allah, kutipan langsung, tapi tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis. Kata Allah Subhanahu wa taala, hiya khamsun, dia 5 waktu, wa hiya khamsuna, dia setara dengan 50 waktu. Yang unik itu terakhirnya, la yubaddalul qawlu ladayya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang 5 ini tidak bisa berubah lagi, tidak bisa diganti lagi, dan tidak bisa dikurangi lagi.
hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalul qawlu ladayya. Saya kalau belajar fikih, belajar hadis, kata-kata ini saya kasih stabilo. La yubaddalul qawlu ladayya. Tidak akan pernah berubah sama sekali yang hitungan 5 ini. Akhirnya sepulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu belum melaksanakan ibadah sholat subuh persis seperti yang kita laksanakan sekarang, tetapi beliau memulai sholat 5 waktu itu dari waktu zuhur. Itulah akhirnya misalnya di sebagian buku-buku yang kita baca di fikih-fikih dasar, ibadah sholat ada 5 waktu. 1 zuhur. Kenapa selalu dimulai dengan zuhur? Karena memang dalam sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali ibadah sholat 5 waktu itu dengan ibadah sholat zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Setelah itu zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. 2 kali sholat diberikan pengajaran langsung oleh malaikat Jibril alaihi salam berjamaah di Masjidil Haram. Cuma bedanya di zuhur pertama malaikat Jibril alaihissalam datang di awal waktu, dan di zuhur kedua malaikat Jibril datang di akhir waktu. Asar pertama, asar kedua sama awal dan akhir. Maghrib pertama dengan maghrib kedua dia hampir mirip karena waktu maghrib kita mepet. Isya pertama dengan isya kedua beda. Isya pertama Jibril datang di awal waktu, isya kedua Jibril datang di separuh waktu. Kemudian subuh pertama, subuh kedua juga sama. Subuh pertama Rasul datang atau Jibril datang di awal waktu, dan zuhur dan subuh kedua Jibril datang sudah agak di akhir waktu. Setelah 2 hari, kira-kira ini petunjuk teknis ini kan. Setelah akhirnya 2 hari diberikan penataran secara khusus oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril berpisah. Tetapi sebelum berpisah, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, hadza waktu salati anbiya'i min qablik." Wahai Nabi Muhammad, inilah waktu-waktu salat nabi-nabi sebelummu. Jadi salat 5 waktu ini mengakomodir hampir semua salat yang pernah disyariatkan sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata malaikat Jibril, waktu salatmu dan waktu salat umatmu ma baina hazainil waqtaini. Waktu salatmu dan waktu salat umatmu antara 2 waktu salat ini, awal dan akhir. Selesai awal pensyariatan salat, dan setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan akan adanya kewajiban sholat 5 waktu ini kepada seluruh umat Islam pada waktu itu yang belum terlalu banyak. Di tahun ke-10 Hijriah itu umat Islam belum terlalu banyak, karena nanti setelah ini akan ada hijrah ke Madinah. Lalu kemudian setelah hijrah ke Madinah 2 tahun berikutnya nanti akan ada peperangan yang kita sebut dengan perang Badar ya. Perang Badar. Ini perang besar pertama yang akhirnya terjadi antara umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy. Berapa jumlah peserta perang Badar? Yang paling masyhur adalah 313 orang. Sebenarnya 313 orang ini hampir seluruh umat Islam. Hampir seluruh umat Islam. Mungkin yang tersisa cuma sedikit saja. Artinya kita bisa memberi menerka-nerka bahwa lebih dan kuranglah jamaah umat Islam saat dimana syariat ini diturunkan itu jumlahnya kira-kira 300 sampai 400 orang saja. Yang kalau dibeskan
Ini kalau umroh satu bus misalnya orang 40, cuma 10 bus umat Islam pada waktu itu. Untuk mengontrol orang 400 ini gampang. Ini 400 ini sekelas RT, ada enggak sekelas RT sekarang ini? Sekelas RT ini. Untuk mengontrol sholat 5 waktu sekelas orang 400 ini itu gampang. Makanya kita tidak menemukan riwayat yang nanti akan menjadi perdebatan. Ini sumber perdebatan. Kita nanti tidak akan menemukan riwayat tentang orang di masa Nabi Muhammad SAW tidak sholat dengan alasan sengaja tidak sholat. Kita tidak menemukan riwayat itu. Karena kenapa? Karena gampang dikontrol. Dan Nabi memberikan arahan-arahan. Bahkan misalnya Nabi pernah berazam. Ini semacam ancaman. Kata Rasulullah SAW, saya itu ada terdetik di dalam hati pengen membakar rumah-rumah orang Islam yang tidak sholat berjamaah. Ini Rasul pernah sampaikan itu. Diberikan ancaman seperti itu kan. Ini seputar sholat berjamaah. Walaupun akhirnya Rasul tidak melakukannya. Artinya perhatian Rasul terhadap ibadah sholat ini sangat luar biasa sekali. Dikontrol. Bahkan Rasul sendiri selalu menjadi imam sholat. Dan saat selesai dari pelaksanaan ibadah sholat, Rasulullah SAW juga memberikan kelonggaran kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain untuk segera pulang ke komplek-kompleknya, kira-kira kan, ke komplek-kompleknya. Pada waktu itu teritorial Madinah itu belum terlalu besar. Teritorial Madinah belum terlalu besar. Untuk sekedar visual saja bahwa kuburan Baqi' sekarang ini sudah masuk dalam kategori ujung dusun. Sudah masuk dalam kategori ujung dusun. Jadi bayangkan betapa kecilnya tanah Madinah pada waktu itu. Baqi' sekarang ini itu sudah agak ujung-ujung dusun lah kira-kira. Kecil sekali berarti kan? Gampang kontrolnya kan? Muter sekali dapat itu. Muter sekali dah dapat. Nah, setelah itu Rasulullah SAW memberikan bimbingannya seputar sholat ini. Misalnya Rasul mengatakan, "Sholli qa'iman." Sholatlah kalian dengan berdiri. Fa in lam tastati, kalau tidak bisa, sholli qa'idan. Sholatnya duduk. Kalau tidak bisa, fa sholli ala janbin. Berbaringlah sholatnya. Apa maksudnya? Ya maksudnya selagi bisa sholat, jangan tidak sholat. Berdiri, duduk, berbaring. Akhirnya Rasulullah SAW juga memberikan kelonggaran keringanan syariat seputar menjamak dan mengqashar sholat. Apa maksudnya? Supaya orang yang sedang dalam perjalanan tidak meninggalkan sholat. Supaya orang yang sedang sakit tidak meninggalkan sholat. Akhirnya Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita semua, misalnya perempuan-perempuan yang haid boleh tidak sholat, yang nifas boleh tidak sholat, yang baru saja melahirkan boleh tidak sholat, yang gila boleh tidak sholat. Ini semua adalah pengecualian. Dan akhirnya kita juga akan menemukan beberapa riwayat Rasulullah SAW yang mengatakan, yang pertama hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan," siapa yang lupa salatnya, "fal yusalli," hendaklah dia melakukan salat, "idza dzakaraha," ketika dia ingat salatnya. Jadi siapa yang lupa, dia lupa salat zuhur, ingat bahwa di asar, oh iya saya lupa salat zuhur. Kata Rasul, sholatlah saat dia ingat. Berarti dia sholatlah zuhur di waktu asar saat dia ingat itu. Walaupun sudah waktu asar, sholat zuhur. Akhirnya kita juga akan menemukan riwayat perilaku Rasul SAW sendiri.
hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sepulang dari perang Khaybar atau sebelum ke Khaybar, orang kalau sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah. Nah, Marwah ini, kawasan Bukit Marwah ini, itu sudah agak ujung dusun juga. Ini kawasan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa yang tinggal di Mekah. Ini mumpung ada lintasan-lintasan pikiran supaya kita bisa tahu bahwa dulu belum luas teritorial tanah milik negara Madinah, itu belum luas. Untuk di Mekah modelnya seperti itu, untuk di Madinah seperti yang tadi saya jelaskan. Pulang dari perang Khaybar, ini perang lawan orang Yahudi Khaybar. Akhirnya Rasul pulang lagi ke Madinah. Dalam perjalanan karena sudah malam, akhirnya Rasul beristirahat. Karena Rasul merasa bahwa ini malam, tidak lama lagi akan masuk subuh. Awalnya Rasul tidak mau tidur, tetapi melihat Rasul ibaratnya mungkin agak kurang nyaman menahan tidur itu, akhirnya Bilal bin Rabah yang pada waktu itu sudah masuk Islam ngomong dengan Rasul, wahai Rasul, tidak apa-apa nak tidur, tidak apa-apa, biarlah kami saja yang berjaga-jaga, nanti kalau subuh masuk kami akan azan dan kami akan bangunkan. Nah, akhirnya Rasulullah SAW tidur karena janji dari Bilal bin Rabah. Qaddarallah, takdir Allah berlaku. Rasul tidur, sahabat yang lain tidur, dan Bilal bin Rabah juga akhirnya tertidur. Falam yastaiqiz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul akhirnya tidak bangun. Wala Bilalun. Bilal juga tidak bangun. Wala ahadun min ashabihi, dan sahabat-sahabat Rasul yang lain ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga tidak terbangun. Hatta darabathum asy-syamsu. Ini bunyi hadisnya. Sampai akhirnya matahari memukul mereka. Ini terjemahannya. Sampai akhirnya matahari itu dengan cahayanya, panas cahayanya itu memukul tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, memukul tubuh Bilal, memukul tubuh sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Barulah akhirnya mereka terbangun. Saat terbangun matahari sudah panas. Arab panas. Apalagi sekarang musim panas, 40 derajat, 41 derajat, panas. Karena itulah akhirnya Rasul sadar diri, oh sekarang waktu sholat subuh sudah habis, tapi kita tertidur. Akhirnya kata Rasulullah meminta kepada Bilal, suruh sahabat yang lain berwudu, kemudian engkau ya Bilal azan, dan sekarang kita sholat subuh berjamaah. Walaupun matahari sudah terbit. Apa maksudnya? Ya maksudnya jangan tidak sholat kan? Jangan tidak sholat. Ini hadis yang kedua yang kita temukan dari pribadi Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam, bahwa akhirnya Rasul pernah sholat subuh walaupun matahari sudah terbit. Nah, cuma bedanya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya kita dapati sekali inilah cerita Rasul sholat subuhnya kesiangan. Selebihnya tidak pernah lagi. Cuma sekali inilah. Riwayat yang ketiga, sepulang dari perang Khandaq, bukan sepulang dari perang Khandaq, saat terjadi perang Khandaq, ini hadis sahih. Saat terjadi perang Khandaq, perang di mana Rasulullah SAW membuat parit seputar Madinah, dan parit ini panjangnya lebih dan kurang 10 km. Panjang parit ini 10 kilometer. Lebar dan kedalamannya berapa? Kira-kira lebarnya itu unta tidak bisa loncat. Dan kalau seandainya unta ini terperosok, dia susah naik. Itu gambaran lebar dan dalam. Nah, 10 km ini
Ini memang tidak semuanya, tidak memutar seluruh teritorial Madinah, tidak. Karena kawasan Madinah itu ada yang perbukitan, ada yang batu-batuan, kemudian ada yang datar. Nah, parit ini dibuat untuk kawasan yang datar. Karena tidak mungkin orang masuk berperang bawa unta lewat pegunungan, tidak mungkin. Paling-paling 1-2 lewat pegunungan. Kalau bawa unta, bawa akomodasi, bawa makanan, bawa beras, bawa roti, tidak mungkin lewat sini. Mesti lewat jalur yang datar. Nah, ide membuat Khandaq ini adalah siasat perang bukan dari Arab. Ini siasat perang dari Salman Al-Farisi, orang Furs, Irak sekarang, Irak dan seputarnya. Ini usul dari orang yang bukan Arab. Kata Salman Al-Farisi, wahai Rasul, saya punya ide, dan ide ini adalah corak berperangnya orang kami, kita bikin parit. Dibikinlah parit 10 kilo, bukan dengan alat berat, dengan alat yang biasa. Dalam kondisi khawatir musuh segera masuk, karena musuh ini banyak, jumlah Rasul masih sedikit. Dibuatlah parit. Gara-gara buat parit ini, Rasul akhirnya tidak sempat sholat zuhur, tidak sempat sholat asar, tidak sempat sholat maghrib, baru tengah malam agak santai, agak damai, agak tenang. Kemudian di tengah malam itulah Rasul meminta supaya dikumpulkan para sahabat, ambil wudhu, dan di tengah malam itulah Rasul sholat asar, sholat zuhur dulu, sholat zuhur, kemudian setelah itu sholat asar, setelah itu sholat maghrib, barulah sholat isya. Ini hadis yang ketiga, terjadi pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? Kalau sholat itu bisa didiskon, Rasul duluan pertama sekali ngambil diskon dengan suasana seperti itu. Berikutnya, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis ada syariat sholat khauf, sholat dalam kondisi takut. Ini sholat unik. Ini sholat khusus untuk tentara yang berjaga-jaga, tentara perang, masih pegang pistol, masih dalam barisan-barisannya. Mereka ada syariat sholatnya, sholat saat berperang dalam kondisi khawatir, dalam kondisi takut. Nah, ma'asyiral muslimin, riwayat-riwayat inilah yang akhirnya dijadikan oleh para ulama untuk membahas bab sholat qadha, bab sholat qadha. Nah, qadha itu sendiri kata para ulama adalah fi'lul wajib ba'da waqtihi. Qadha itu adalah mengerjakan perkara yang wajib setelah waktunya habis. Itu namanya qadha. Mengerjakan yang wajib setelah waktunya habis, itu namanya qadha. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, baik karena alasan lupa, baik karena alasan tidur, baik karena alasan darurat peperangan, semua ini masuk dalam kategori qadha. Penjelasannya yang kira-kira kalau pengen diperjelas lagi, ini usollinya kira-kira ya, usollinya. Kalau sholat subuhnya tadi berarti usolli fardhas subhi raq'ataini qadaan lillahi ta'ala. Begitu bunyinya. Kalau adaan itu adalah fi'lul wajib fi waqtihi. Adaan itu adalah mengerjakan perkara yang wajib pada waktunya. Itulah rahasia bunyi usolli adaan. Adaan itu kita sekarang melaksanakannya di waktunya yang tepat. Usolli fardhu subhi adaan. Kalau sudah habis waktunya, usolli fardhu subhi qadaan. Nah, ma'asyiral muslimin, akhirnya para ulama sepakat bahwa wajib qadha untuk alasan
satu, lupa. Seperti yang hadis saya sampaikan, semua sepakat, tidak ada yang tidak sepakat. Nomor dua, karena tertidur, karena tidur. Semua ulama sepakat wajib qada salat. Yang ketiga, karena darurat yang tidak memungkinkan untuk salat pada waktunya, wajib qada. Nah, tiga alasan ini tidak ada di antara para ulama yang berselisih dalam hal ini. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru seperti yang ditanyakan oleh salah satu jamaah di pekan kemarin. Bagaimana kalau seandainya tidak sholat itu bukan karena lupa, bukan karena tertidur, bukan karena darurat. Karena apa? Karena lesu, karena malas, karena dak galak. Disinilah letak perselisihannya di antara para ulama. Kalau diminta mana dalilnya bahwa misalnya dulu umat Islam di zaman Nabi masih hidup, ada orang yang mengqadha sholat karena malas dan karena memang lesu untuk sholat. Jawabannya, sementara waktu saya belum menemukan cerita itu, tidak ada cerita itu. Sementara waktu ya, saya belum menemukan. Artinya kalau pengen meminta data bahwa dulu ada sahabat-sahabat Nabi yang perilakunya mirip seperti orang kita sekarang ini, misalnya sengaja tidak sholat karena lesu, karena malas, itu kita tidak dapat riwayatnya. Nah, tidak dapat riwayat ini dua kemungkinannya. Kemungkinannya. Satu, para sahabat Nabi itu tidak ada yang model seperti kita. Ini dugaan pertama. Para sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi, sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya mereka sholatnya 5 waktu. Karena kenapa? Karena terkontrol. Nabi masih ada, teritorialnya tidak terlalu jauh. Ini kelas-kelas RT, kelas RW yang gampang untuk dikontrol, baik oleh Rasul secara pribadi atau oleh sahabat-sahabat senior. Kita misalnya menemukan hadis Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini karena kepingin sholat bersama Nabi, akhirnya selalu berusaha sholat di Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Setelah pulang dari sholat bersama Nabi, akhirnya Muaz bin Jabal ini balik ke rumahnya, balik ke Hay. Hay ini mungkin bahasa kita ini komplek lah, balik ke kompleknya. Misalnya habis dari Baitur Rahman, balik ke Bang Raya 4, Bang Raya 5 misalnya kan. Nah, ternyata jamaah-jamaah yang ada di kompleknya Muaz bin Jabal ini belum melaksanakan ibadah sholat, kepengen diimami oleh sahabat Muaz bin Jabal. Kan ini kan salah satu alat kontrol. Rasul punya koordinator per komplek. Komplek ini koordinatornya Muaz bin Jabal. Nanti pulang dari sini coba cek misalnya kan, lihat apakah sudah sholat galau rakyatnya atau belum. Dicek, ternyata mereka belum melaksanakan sholat isya dan mereka kepingin sholat isya diimami oleh Muaz bin Jabal. Ini hadis sahih. Akhirnya Muaz bin Jabal sholatnya 2 kali. Sholat bersama Nabi jadi makmum, dan sholat bersama jamaahnya, rakyatnya, kompleknya itu jadi imam. Ini nanti cerita ini nanti akan menjadi dalil bahwa boleh antara imam dan makmum itu beda niat. Boleh beda niat. Kenapa beda niat? Karena kalau ada sholat, kalau seandainya sholat wajib dikerjakan 2 kali, maka kaidahnya 1 jadi wajib, 1 jadi sunnah. Karena sudah sholat bersama Nabi, ini yang dihukumi sebagai sebuah kewajiban, dan akhirnya sholat bersama kaumnya ini dihukumi oleh para ulama sebagai amalan sunnah. Maka Muaz bin Jabal ngimam sunnah dan makmumnya makmum wajib. Ini salah satu dalil yang membolehkan boleh berbeda niat antara imam dan makmum, walaupun kalau satu niat lebih bagus.
Jadi ini dugaan yang pertama kenapa kita sulit menemukan perilaku sahabat Nabi yang mirip seperti perilaku kita yang tidak sholat karena sengaja. Satu, karena memang mereka sangat perhatian dengan sholat 5 waktu. Nomor 2, kenapa kita tidak menemukan riwayat itu? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin saja bahwa perkara ini tidak dibesar-besarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya karena Rasul meminta mengqadha salat karena sebab lupa, dan Rasul meminta salat karena sebab orang tertidur, dan Rasul sendiri mengqadhanya karena tertidur, dan Rasul meminta para sahabat untuk mengqadha karena darurat sehingga tidak bisa salat pada waktunya, maka mereka pakai namanya qiyas aulawi. Jika seandainya karena tidur saja tetap wajib diqadha, jika seandainya karena lupa tetap wajib diqadha, jika seandainya karena darurat tetap wajib diqadha, maka apalagi karena sengaja tidak sholat. Nah, ini landasan dari mayoritas ulama fikih dari mazhab Hanafi, dari mazhab Maliki, dari mazhab Syafi'i, dan dari mazhab Hambali. Sekarang saya bacakan beberapa teks yang saya ambilkan dari buku-buku mereka, buku-buku mazhab. Dari mazhab Hambali atau dari mazhab Hanafi, kata Ibnu Najim dalam kitabnya yang bernama Al-Bahrur Ra'iq Syarah Kanzud Daqa'iq, kata beliau menyebutkan anna kulla salatin fatat anil waqti ba'da subuti wujubiha, bahwa jika ada sholat yang terlewatkan waktunya setelah akhirnya sholat itu wajib, fa innahu yalzam qada'uha, maka wajib qada'uha, wajib diganti, sawa'an tarkuha amdan, baik meninggalkannya karena sengaja, au sahwan, atau karena lupa, au bisababi naumin, atau karena sebab tertidur, wasawaan al-fawaid kasiratan, sama saja baik yang tertinggal ini jumlahnya banyak, au qalilatan, atau sedikit. Ini salah satu ulama besar dalam mazhab Hanafi. Sekarang dalam mazhab Maliki, kata Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah, beliau mengatakan, man nasiya salatan maktubatan, siapa yang lupa salat wajib, au nama anha, atau tertidur, fal yusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia wajib mengqadhanya saat dia ingat, fazalika waktuha, itulah waktu dia mengqadha. Berikutnya Imam Al-Qarafi, satu di antara ulama besar mazhab Maliki, mengatakan fil qada'i, dalam bab qada, wa huwa wajibun fi kulli mafrudatin, dia adalah wajib untuk seluruh perkara yang wajib tanpa terkecuali. Berikutnya dalam mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan, man lazimahu salatun fafatathu, siapa yang wajib melaksanakan ibadah salat, fafatathu, kemudian dia terlewatkan salatnya, lazima qada'uha, wajib diqadha, sawaan, sama saja, fatat bi uzrin, dia meninggalkannya karena uzur, karena tidur, karena tertidur, karena lupa, karena darurat, au bi ghairihi, atau karena tidak ada uzur, karena lesu, karena malas, karena memang tidak mau salat. Fa in kana fawatuha bi uzrin, kalau seandainya ada orang yang tidak salat, belum salat karena uzur, kana qada'uha 'ala tarahi, maka mengqadanya boleh agak longgar. Kalau orang tidak salatnya karena uzur, karena uzur misalnya ada orang yang tertidur sholatnya, dia bangun jam 7 pagi, kapan dia sholatnya? Sholatnya alat tarahi,
boleh di waktu pagi itulah, boleh ditunda zuhur, boleh ditunda di waktu asar, boleh ditunda malam kage sholatnya. Ini kalau meninggalkan sholat dalam mazhab Syafi'i karena uzur. Tetapi fa in kana alat tarahi wa yustahabbu an yaqdiha 'alal faur, tetapi tetap lebih bagus diqadha dengan segera. Nah, sekarang tetapi kalau seandainya meninggalkan sholatnya karena tidak ada uzur, maka dia wajib mengganti sholatnya dengan segera, jangan ditunda lagi. Ini dalam mazhab Syafi'i. Sekarang dalam mazhab Hambali, Imam Ibnu Qudamah rahimahullah rahmatan wasi'ah, di dalam bukunya yang bernama Al-Mughni, beliau mengatakan, idza kasurat al-fawaid alaihi, jika seandainya sholat yang terlewatkan ini sudah banyak, alaihi yatashaghal bil qada'i, hendaklah orang itu menyibukkan diri dengan mengqadha sholat, jangan banyak gawean yang lain. Kalau sholat yang terlewatkan ini sudah banyak, maka hendaklah orang itu fokus mengqadha sholatnya, jangan banyak gawe yang lain. Malam yulhiqhu masyaqqatun fi badanihi aw malihi, selagi itu tidak mempengaruhi, tidak memperburuk badannya dan tidak memperburuk kehidupan ekonomi keluarganya. Misalnya begini, misalnya kita termasuk orang yang pasif income, kita orang yang tidak butuh ngantor, maka seharusnya kalau berdasarkan pendapat dari Imam Ibnu Qudamah ini, seharusnya hari-harinya fokus saja mengqadha sholat tanpa harus memperbanyak mencari keluar rumah mencari duit, karena tadi kan duit sudah pasif income, makan minum ada, anak sekolah beres, rumah listrik beres, makan minum istri beres, semuanya beres, apalagi yang tidak beres, fokus mengqadha sholat. Nah, ma'asyiral muslimin, saya berusaha menyampaikan bahwa perkara qadha sholat ini oleh mayoritas ulama dipandang sebagai perkara yang Imam Ibnu Hazm. Sayangnya mazhab Zahiri ini hampir punah, kita anggaplah punah. Ini salah satu mazhab fikih yang sudah hampir hilang keberadaannya sekarang ini. Nah, dari pendapat Imam Hazm ini, dari pendapat dari mazhab Zahiri ini, akhirnya diikuti oleh beberapa ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama khalaf. Misalnya nanti ketuanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, Imam Ibnu Taimiyah. Makanya kita akan menemukan bahwa seluruh ulama-ulama yang rata-rata sepakat dan setuju dan sefrekuensi dengan Imam Ibnu Taimiyah, mereka semua akan memfatwakan tidak wajib qadha sholat karena sama dengan pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Dan Imam Ibnu Taimiyah ini kira-kira ya sekarang ini adalah induknya dan imamnya teman-teman dari ustadz-ustadz salafi. Semua turunan dari syekh-syekh besar salafi nanti nginduknya ke sini semua. Kalau bapak-bapak tanya pendapat qadha sholat ini dengan Ustadz Firanda misalnya, dengan Ustadz Khalid Basalama, dengan ustadz-ustadz yang lainnya, insya Allah sama. Mereka mengatakan tidak wajib sholat, tidak wajib qadha sholat. Cuma kalau mau ditanya mana mayoritas, mana minoritas, mayoritas ulama besar fikih mengatakan tetap wajib mengqadha sholat. Minoritas ulama tidak mewajibkan qadha sholat, hanya mewajibkan taubatan nasuha, hanya mewajibkan taubatan nasuha. Saya dalam posisi sebagai seorang pensyarah, kalau kata orang Malaysia, sebagai seorang pensyarah hanya pengen menjelaskan dan memaparkan ini. Pilihan karena tuan badan adalah bapak-bapak dan ibu-ibu semua, pilihannya ada pada bapak-bapak dan ibu-ibu semua.
Tapi kalau saya nanya, Ustaz pilih yang mana? Saya karena belajar fikih mazhab, maka saya pilih pendapat mayoritas ulama untuk diri saya khususnya dan untuk keluarga saya. Dan ini hanya sifatnya at-tahaddus bin ni'mah. Kita ngomong kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Saya alhamdulillah semenjak usia baligh, awal usia baligh, saya sudah sholat 5 waktu. Jadi saya tidak punya cerita untuk mengqadha sholat karena malas, karena lesu. Paling-paling sekali waktu saya punya cerita qadha sholat karena tertidur, karena lupa. Karena darurat pun saya belum pernah saya qadha sholat karena darurat. Saya pernah qadha sholat karena tertidur dan karena lupa. Yang lain saya belum pernah punya itu. Maka ke depan, khususnya untuk anak-anak yang sekarang ini belum sampai usia baligh, kita punya PR. Kata Rasulullah SAW, ini menutup kajian kita pada subuh kali ini. Kata Rasulullah SAW, muru auladakum bis salati wahum ibna sab'i sinin. Suruhlah, perintahkanlah anak-anak kalian semua untuk sholat 5 waktu mereka umur 7 tahun. Perhatikan, umur 7 tahun sudah harus dikonsep ini anak sholatnya 5 waktu. Sudah harus di-create, dibentuk. Jika mereka di umur 10 tahun belum melaksanakan ibadah sholat 5 waktu yang sempurna, fadribu, kata Rasul, boleh dipukul. Siapa yang mukulnya? Orang tua sendiri, biar tahu kadar memukulnya. Jangan diserahkan ke guru, jangan diserahkan ke pengurus masjid. Kaki ibunya tersinggung, kaki bapaknya tersinggung. Yang mukulnya bapaknya dewek, biar tahu bagaimana pukulan cinta dari bapaknya, pukulan cinta dari ibunya. Apa target Rasul? Target Rasul umat Islam itu umur 10 tahun sudah selesai dari PR mengerjakan sholat 5 waktu. Jika ada perempuan haid di usia 10 tahun, orang tuanya sudah beres, ini perempuan aman. Walaupun haid, setelah itu dia tidak ajaran lagi untuk sholat 5 waktu. Perhatikan sampai umur kan. Jika seandainya anak ini sampai umurnya umur 11 tahun, mantap, berarti sebelum 11 tahun sudah selesai sholat 5 waktu. Kita patut bangga, sama seperti bangganya sebelum masuk kelas 1 SD kita bangga anak kita bisa membaca, bangga sekali kita. Belum masuk SD sudah bisa baca, belum masuk SD sudah bisa naik sepeda, bangga sekali kita. Baru umur SMP sudah bisa setir mobil. Kemampuan ini, pencapaian ini adalah pencapaian yang patut diapresiasi, bangga sekali kita. Maka seyogyanya juga seharusnya kita buat indikator pencapaian bahwa umur 10 tahun, ini juga nasihat untuk saya pribadi karena saya masih punya anak kecil. Targetnya adalah umur 10 tahun sudah bisa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Masih ada sisa waktu, jika ada yang pengen ditanyakan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kisah Mu'az bin Jabal. Jadi teknik cara niat. Jadi kan tadi Pak Ustadz ada sunnah perbuatannya. Dia pernah berimam dengan Rasulullah SAW, kemudian bermakmum dengan Rasulullah, kemudian dia jadi imam untuk kompleknya. Jadi niatnya tetap niat wajib atau perbuatan yang sunnah. Oke. Karena ini sholat namanya adalah sholat isya. Jadi nama sholatnya tetap isya, tetapi status sholatnya dipandang oleh para ulama karena ini sudah sholat yang kedua, maka dia dihukumi statusnya sebagai status sunnah. Niatnya tetap niat sholat isya. Jadi misalnya bapak-bapak misalnya di rumah sholat sendirian, atau di rumah atau di masjid sebelah sudah sholat misalnya kan,
Terus ada pengajian di Baitur Rahman. Ternyata di Baitur Rahman orang sedang sholat. Apa yang harus dilakukan? Apa duduk-duduk di depan sambil lihat HP sambil merokok? Boleh, tapi yang lebih bagus masuk masjid ikut sholat di sini. Sholat 2 kali berarti. Di sana dihitung sholat wajib, di sini dihitung sholat sunnah. Daripada duduk-duduk, daripada katik gawe, daripada sekedar lihat HP dan seterusnya, mending langsung masuk ke sini, langsung bikin saf dan langsung ikut sholat isya atau sholat apa saja. Maka sholat yang kedua dihukumi sebagai statusnya sebagai sunnah. Kira-kira itu. Ya, boleh Pak. Mike. Sampai masuk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan Ustadz, batas waktu kodok itu sendiri, kodok sholat itu yang pertama. Oke. Yang kedua, bagaimana dengan katanya kita dengar dari ustadz bahwa setelah sholat subuh dan sholat asar itu tidak ada lagi sholat wajib, bahkan dikatakan hukumnya haram. Oke. Nah kalau kita kodo di waktu itu gimana? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Batas qada salat sampai kapan? Tidak ada batas. Sampai orang itu meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh mengqada salat di waktu-waktu yang terlarang? Ini khilafiyah di antara para ulama. Amannya kalau mau aman, jangan mengqada di waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan ibadah salat. Berarti jangan qada salat persis di saat matahari terbit, jangan qada salat persis di antara matahari berada di atas kita, dan jangan qada salat persis di saat matahari tenggelam. Di waktu-waktu yang lain masih diperkenankan untuk melaksanakan qada salat. Itu jawabannya. Jadi lebih amannya jangan cari waktu qada salat di waktu-waktu yang terlarang yang tadi disebutkan. Cari waktu yang lain. Sebelah kiri. Silakan Pak Dokter. Mohon mikrofon. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kami dokter ini kadang kerja. Tadinya mungkin 2 jam sebelum Jumat atau kadang tuh kira-kira Jumat. Itu yang paling sering. Nah itu darurat. Ya mungkin kami ngerti begitu kita kerja lewat. Artinya saya beserta tim itu tidak sholat Jumat. Ya artinya rasanya dosa juga ya. Itu menghalangi orang saya juga. Tapi kadang-kadang itu darurat. Nah tapi ada kondisi lain. Saya pernah belajar dulu di Singapura tahun 2011-2012. Nah itu jam 11 sampai jam 2 mereka membahas kasus. Tapi Jumat. Nah saya bingung, kan itu 1 tahun. Jadi saya bilang bisa enggak saya ada ikut? Terserah katanya. Itu kamu yang rugi. Nah, tapi ada yang bilang kalau 3 kali betul-betul tidak sholat Jumat bahaya juga ya. Nah, jadi akhirnya saya putuskan saya tidak ikut. Saya tidak pernah ikut. Saya dulukan sholat Jumat. Nah, kira-kira di situ bagaimana Ustaz? Oke, baik. Untuk kasus dokter, apalagi kalau kasusnya adalah kasus bedah yang memang waktunya kadang-kadang tidak bisa memilih karena sudah tersusun jadwalnya, maka bisalah kita memasukkan itu ke dalam kondisi darurat. Nah, tetapi kalau dia kondisi darurat, maka pilihannya kalau dia sholat wajib, pilihannya pertama jangan qada terlebih dahulu. Pilihannya bisa jamak. Jadi untuk alasan-alasan darurat, pilihan pertama itu jangan diqada dulu, tapi pilihannya bisa
bisa dijamak. Apalagi kalau seandainya terlewatkan sholat itu hanya satu. Misalnya operasi dari sebelum zuhur, nanti sudahnya asar misalnya. Maka ini zuhur nanti boleh dijamak takhir ke asar atas alasan darurat. Nah, kalau seandainya darurat yang dimaksud ini terlewatkan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya, walaupun sholat Jumat ini hukumnya wajib, tapi karena ada alasan darurat, dia tidak berdosa, Pak. Jadi dia tidak berdosa meninggalkan atau menunda atau akhirnya terlewatkan perilaku wajib karena darurat. Nah, apa solusinya? Nanti solusinya tetap wajib sholat zuhur. Kalau waktu zuhurnya masih ada, maka tetap wajib sholat zuhur dengan niat sholat zuhur. Kalau waktu zuhurnya sudah habis, sudah masuk waktu asar, maka Pak Dokter dan tim boleh menjamak sholat dengan alasan darurat. Jadi jamak sholat itu ini agak lentur, tapi dia jamak saja, Pak ya, tidak kosor, jamak saja. Berarti 4-4 berarti. Ya, sholat zuhurnya 4 rakaat dan sholat asarnya 4 rakaat. Karena kalau kosor jadi 2-2 itu hanya untuk alasan musafir saja. Alasannya lain enggak. Kalau alasan jamak ini agak luas, agak fleksibel. Walaupun di dalam mazhab Syafi'i misalnya ya, karena sakit tidak boleh menjamak sholat, tapi akhirnya saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang membolehkan orang sakit menjamak sholat. Karena saya pribadi walaupun tidak pernah sakit berat alhamdulillah, tapi saya pribadi akhirnya pernah membersamai bapak 1 minggu sebelum beliau wafat sakit. Dan kita tahu bagaimana rasa sakitnya orang-orang yang sebentar lagi akan wafat. Akhirnya saya bilang sama bapak juga guru pengajian kecil-kecilan di Indralayo. Saya ngomong begini, Pak, saya bilang, kita tahu bahwa jamak sholat saat sakit itu khilafiyah di antara para ulama. Kita embek pendapat yang membolehkan jamak. Jadi bapak jamak bae sholat. Akhirnya bapak dengar seminggu atau beberapa hari sebelum bapak meninggal saat masih sakit itu bapak kami, saya sendiri yang menuntunnya untuk dijamak saja sholatnya. Maghrib zuhur, asar, tapi tetap 4-4. Zuhur, asar, kemudian maghrib karena tidak bisa karena maghrib dan isya ini bisa dipilih waktunya mau di awal mau di akhir. Mana kondisi yang lemaknya? Karena orang sakit itu kadang-kadang ada kondisi di mana agak seger. Nah, kalau agak seger sholatlah. Nanti setelah itu biasanya dia panas, dingin, segala macam. Jadi itu yang pertama, Pak. Jadi dengan alasan darurat, asalkan memang darurat dan tidak ada pilihan lain dan harus menabrak sholat Jumat, mudah-mudahan kita berharap ini tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap wajib sholat zuhur. Nah, yang kedua, dengan alasan pembelajaran di negeri minoritas. Di negeri Singapura misalnya atau di negeri mana ada kelas pembelajaran, ada kelas-kelas yang lain yang membuat waktunya, yang membuat akhirnya kita harus ketinggalan atau melupakan sholat Jumat. Bagaimana solusinya? Solusinya sudah benar seperti yang Pak Dokter sampaikan. Kalau seandainya ini adalah kelas pilihan yang kita punya kelonggaran, maka pilihlah untuk memenangkan sholat Jumat. Menangkan sholat Jumat daripada kelas itu. Tapi kalau seandainya kelas ini bukan kelas pilihan, ini adalah kelas wajib yang siapa yang tidak mengikutinya maka dia tidak lulus misalnya sekolahnya atau dia tidak lulus pembelajarannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita tetap mengerjakan sholat zuhur berjamaah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekurangan dan kesalahan kita atas pilihan misalnya kita tetap memilih kelas yang tadi diikutkan gitu. Itu dari saya, Pak, kira-kira seperti itu. Berarti 2 lagi berarti. Enggak apa-apa, beliau dulu, Pak Haji. Beliau dulu biar Pak Haji nutup. Habis ini baru Pak Haji. 2 sekaligus jadi. Langsung Ustaz. Ya. Boleh enggak kita mengqadhakan salat untuk ini yang telah meninggal dunia? Oke. Oke, lanjut ke sini Pak Haji. Ustadz, ini nanya tentang apa namanya
Pertama, kalau ada acara, misalnya Yasin. Yasin, sudah maghrib, sebagai tuan rumah, berdosa tak kita tuh orang menunda sholat itu. Yang kedua, kalau kita di negara asing lah, numpang sholat, benar mau wong kafir di toko-toko apa. Kalau Habibie itu di gereja dulu. Iya. Mana hukumnya Ustaz? Oke. Baik, saya jawab dulu. Boleh tidak mengqadhakan sholat untuk orang yang sudah meninggal dunia? Nah, pada dasarnya sholat ini adalah ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Pada dasarnya begitu. Selama kita hidup, kita tidak bisa mewakilkan ibadah sholat. Karena itulah akhirnya pilihannya menurut mayoritas ulama tidak ada qadha sholat untuk orang lain yang sudah meninggal dunia. Tetapi kata para ulama, perbanyak saja doa istighfar dan perbanyak saja sedekah atas nama almarhum. Nah, itulah akhirnya jadi kalau di masyarakat kita ya, jadi ada semacam fidyah begitu. Karena pengen mewujudkan memperbanyak sedekah atas nama almarhum, dibuatlah ide fidyah, terutama ini dalam mazhab Hanafi. Dibuat ide fidyah. Kalau fidyah ini sedekahnya sekecilan. Kalau pengen agak sebesaan, bantulah Masjid Baitur Rahman. Boleh, ini diniatkan untuk orang tua. Saya termasuk yang lebih sepakat bahwa karena sholat ini ibadah yang tidak bisa diwakilkan, jadi tidak usah mengqadha sholat atas nama almarhum dan almarhumah. Kalau mau dibayarkan fidyahnya, boleh dibayarkan fidyahnya saja atas nama sedekah. Baik, berikutnya sholat di negeri minoritas, di rumah, di gereja dan seterusnya. Pada dasarnya, asalkan tempat sholat kita itu suci dari najis, dia boleh-boleh saja untuk sholat di mana saja, termasuk di gereja boleh. Asalkan memang tempatnya suci dari najis. Kalau jelas-jelas ada bekas anjing teduk di situ misalnya ya, dan seterusnya, maka tempat itu tidak boleh dipakai untuk sholat. Jadi ada kelonggaran. Di kelas boleh sholat, di gereja boleh sholat, asalkan memang diizinkan. Kemudian di rumah-rumah orang-orang non-muslim boleh sholat, asalkan memang aman dari najis. Nah, berikutnya, pertanyaan terakhir. Apakah orang-orang yang mengadakan acara dan menabrak waktu sholat ini berdosa atau tidak? Saya lebih sepakat bahwa dia tidak berdosa, tetapi ini sesuatu yang kurang bagus. Karena begini, sholat ini termasuk dalam kewajiban yang punya space waktu. Sholat itu punya waktu di awal, punya waktu tengah, punya waktu akhir. Kaidahnya, di mana saja kita sholat, baik di awal, baik di tengah maupun di akhir, ini sah secara fikih dan tidak berdosa. Ada orang yang sholat di awal waktu, bagus, mantap, inilah yang paling utama. Ada orang yang sholatnya agak di tengah, bagus, tidak berdosa. Ada orang yang sholatnya di akhir, bagus, tidak berdosa. Nah, kalau seandainya ada orang yang ngajak masyarakat lain, ada acara sehingga menabrak awal waktu sholat, berarti orang itu tidak berdosa, tapi membuat sebagian orang lain terlewatkan waktu utama. Jika memang bisa dikompromi, misalnya walimah harus selesai jam 11.45 sudah harus selesai, itu bagus. Jika bisa dikompromi dan dibuat sedemikian rupa, atau minimal jam 12 teng selesai. Tapi kalau jam 12 teng susah juga, karena sekarang zuhurnya jam 12. Sekurang-kurangnya 11.45 sudah selesai, 15 menit untuk makan minum, setelah itu kita menuju masjid. Ini kalau bisa di-create. Ada acara malam, yasinan, marhaba dan seterusnya, memang sudah seharusnya ditawarkan sudah isya misalnya ya, supaya tidak menabrak sholat isya. Jadi ini disesuaikan saja. Dan saya termasuk
termasuk yang di komplek yang ada Masjid Aqobah 5, karena saya agak sering ke sana. Mereka di komplek itu mereka sudah sepakat seluruh acara malam sudah sholat isya. Saya setuju itu. Nah, cuma kalau untuk di masyarakat kita di bawah, di desa-desa, ini masih sifatnya bertahap cara merubahnya. Bertahap cara merubahnya. Ini harus, kalau kata orang Ogan Ilir, harus diulukan dulu, Pak Haji. Harus dicontohkan dulu. Public figure harusnya mencontohkan. Maka nanti misalnya kalau saya punya acara, seharusnya saya di dusun kalau mengadakan acara, saya yang harus memulai mencontohkan acara sudah isya. Supaya nanti orang nurut, itu ustadz itu sudah isya, itu sudah isya, itu sudah isya. Ini public figure. Supaya nanti akhirnya ini mudah-mudahan sedikit banyak nanti berubah. Tapi bahwa fenomena sekarang ini yang ada di masyarakat sering menabrak sholat isya, apakah mereka berdosa? Saya lebih memilih mereka tidak berdosa, tapi mereka terlewatkan waktu utama. Ibaratnya seharusnya orang-orang ini dapat pahala 100.000, tapi gara-gara kita akhirnya cuma dapat pahala 1.000 lewat kebaikan-kebaikan yang lain. Kira-kira itu, Baji. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Jika masih ada sisa pertanyaan, kita ngobrol sambil ngopi di belakang. Kaget dingin pula di belakang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.